Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar apa sih, Kak? Kita akan belajar tentang makna Sumpah Pemuda dan norma di masyarakat. Nah, yang pertama itu Sumpah Pemuda. Siapa yang tahu apa itu Sumpah Pemuda? Dan tahu tidak? Nah, kakak jelasin ya. Jadi, Sumpah Pemuda itu adalah ikrar kesetiaan pemuda-pemudi Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, setiap tahunnya kita memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Nah, Kak, apa aja sih isi dari Sumpah Pemuda ini? Nah, isi Sumpah Pemuda itu ada 3. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, adik-adik, dari setiap nilai-nilai yang terdapat di Sumpah Pemuda ini mengandung makna-makna tertentu. Apa aja kan maknanya? Nah, yang pertama, makna satu tumpah darah. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai pulau, pada dasarnya Indonesia itu tetap satu, yaitu satu tanah air. Nah, yang kedua, makna satu bangsa. Maksudnya apa, Kak? Berbagai suku bangsa ada di Indonesia, namun tetap bersatu kesatuan, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga, makna bahasa satu bahasa. Artinya apakah? Indonesia itu memiliki banyak macam bahasa daerah, kan? Nah, dipersatukan menjadi satu bahasa persatuan yang digunakan, yaitu bahasa Indonesia. Itu adik-adik. Nah, terus selanjutnya dari Sumpah Pemuda ini gimana sih, Kak, kita terapinnya di kehidupan? Nah, caranya itu yang pertama, kalau misalkan di dalam lingkungan keluarga, yang pertama itu kita seperti belajar di rumah bersama adik dan kakak, kemudian menghormati orang tua dan saudara yang lebih tua, dan juga kita membantu orang tua saat membersihkan, saat merapikan rumah kita. Nah, terus kayak gimana lagi, Kak, cara ngamalinnya, Kak? Gimana kalau misalkan kita lagi di lingkungan masyarakat atau tetangga? Nah, contohnya seperti apa? Nah, contoh perilakunya itu seperti kita bergotong royong membersihkan lingkungan dari sampah. Terus juga kita tidak membedakan agama, warna kulit, dan suku. Dan juga kita bergaul, berinteraksi dengan tetangga sekitar. Seperti itu. Kemudian gimana, Kak, kalau di sekolah? Nah, kalau di sekolah itu contohnya seperti kita melaksanakan tugas piket itu dengan baik. Terus juga kita menghormati pendapat teman kita dalam bermusyawarah ataupun berdiskusi. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang norma masyarakat. Apa sih, kan, norma masyarakat? Nah, norma masyarakat adalah aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Nah, adik-adik, norma itu dibagi beberapa macam. Nah, yang pertama itu ada norma agama. Apa sih, kan, norma agama? Norma agama adalah aturan yang berasal dari ajaran agama. Contohnya seperti kita harus mengerjakan kebaikan, terus kita dilarang menyakiti orang lain, dan juga kita harus menyayangi semua orang. Nah, terus yang kedua yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan. Apa sih, kan, norma kesopanan? Norma kesopanan adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Contohnya seperti kita harus menghormati yang lebih tua, tidak mengejek orang lain, seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu ada norma kesusilaan. Apa sih, kan, norma kesusilaan? Norma kesusilaan itu adalah aturan dalam kita berkata ataupun berperilaku sesuai dengan hati nurani. Contohnya, kita itu harus berkata jujur, berperilaku adil, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Contohnya seperti itu. Nah, yang keempat itu ada norma hukum. Apa sih, kan, norma hukum? Norma hukum adalah aturan yang bersumber dari hukum.
berdasarkan undang-undang. Contohnya seperti larangan mencuri, larangan korupsi, larangan berkelahi. Nah, contohnya seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat. Jaga selalu kesehatan. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.